Terima kasih ya Bapak Tuhan. Hari ini kami ada di tempat bersama-sama menikmati kasih dan anugerah. Dan kami mengangkat tangan kami pertanda kami menghormati Tuhan. Kami menghargai Tuhan dan kami mencintai Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami. Hari ini, siang ini Tuhan, kami mau dengar isi hati Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan firman-Mu berkata, sekali saja Engkau berbicara, maka ada banyak perkara yang kami peroleh. Kuasa datang daripadamu juga kasih setia. Di mana ada kebenaran-Mu, pasti di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat daripada kebenaran-Mu, maka akan ada ketenangan, ketentraman dalam hidup kami. Haleluya. Bukan hanya sementara, tapi ada sampai selama-lamanya. Ini setiap kami Tuhan, kami angkat tangan kami. Kami hanya berserah kepada Tuhan yang agung, kepada Tuhan yang ajaib, kepada Tuhan Raja di atas segala raja, yang kami hormati di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami dengar kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Di tengah-tengah keterbatasan kami sekalipun, Engkau sanggup ada bersama-sama dengan kami. Bahkan jauh daripada apa yang kami pikirkan dan kami bayangkan, Engkau hadir dan berbicara dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya, kita yang mengasihi Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, shalom. Hari ini kami senang sekali. Kami bahagia sekali. Karena kami boleh dari Manado. Kami boleh datang di tempat ini. Dan jujur kami beritahu, ini bukan karena kekuatan kami, tetapi ada hati Tuhan yang turun atas kami. Demi nama Yesus, seperti tadi dikatakan kesaksian, bahwa sungguh kami mengasihi saudara. Kami cinta saudara. Saudara adalah bahagian dalam hidup kami. Firman Tuhan berkata, kalau kita sama-sama mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kita menjadi keluarga Allah. Secara jasmani, mungkin kita terlalu jauh. Jauh dari suku, bahasa. Tetapi dengan darah Yesus, pengorbanan Yesus, menjadikan saya, kami tim yang ada, menjadi satu dengan saudara. Haleluya. Nah, mari pada kesempatan ini, kita mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang hidup, mampu melakukan perkara-perkara besar. Alkitab berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan ada di mana-mana. Dan saya berkata bahwa hari-hari ini mata Tuhan ada bagi saudara, bagi suku-suku, bagi daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh Injil. Tetapi hari-hari ini mata Tuhan, kerinduan Tuhan ada bagi saudara. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 10. Lihat ayat yang ke-9. Demikian kata firman Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku, yang adik-adik yang sudah bisa baca, lihat Roma pasal 10. Lihat ayat yang ke-9. Kita baca, yang boleh baca kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia, yaitu Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam sejarah atau pengalaman manusia tidak pernah lepas dengan 3 hal penting dalam hidup kita, dalam sejarah, pengalaman, keadaan kita pun sehari-hari. Pertama, Alkitab pun berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di waktu Tuhan memandang dari surga dan Dia melihat ke bawah, melihat kepada anak-anak manusia, Alkitab berkata, Dia tidak temukan seorang pun yang benar di dunia ini. Semua manusia telah berbuat dosa. Jadi yang pertama, keadaan manusia, pengalaman kita. Yang pertama, manusia adalah manusia yang berdosa. Tidak lepas dari dosa. Tidak lepas daripada kesalahan. Tidak lepas daripada pelanggaran. Tidak ada manusia yang bersih. Semua telah berdosa. Semua telah bejat di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, manusia tak lepas daripada penderitaan. Semua kita mengalami pernah dan sampai hari ini masih mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan, kesusahan, kesakitan sering dialami oleh manusia. Kalau saya tanya, siapa di sini tidak pernah sakit? Semua sakit, pernah sakit? Kalau misalnya kita jalan terbentur tangan kita kepada sesuatu yang keras, pasti sakit, betul? Itu keadaan manusia. Kita tidak lepas daripada penderitaan. Siapapun yang ada di dunia ini. Jadi yang pertama tadi, tak lepas dari dosa. Yang kedua, tak lepas daripada penderitaan. Yang ketiga, firman Tuhan berkata juga bahwa manusia tidak lepas dari kematian. Siapapun kita, keluarga kita, mungkin orang tua, orang oma kita, sudah banyak yang mendahului kita. Dan itu keadaan manusia yang harus kita lakukan. Nah, tetapi harus kita ingat, dari ketiga perkara ini yang dialami oleh manusia, yang terjadi dalam keseharian manusia, itu hanya dapat dilepaskan oleh seorang pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita berkata, marilah kepadaku semua yang berjiwa, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini kata firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, semua dosa jenis apapun juga, di waktu kita datang kepada Tuhan,
Maka kitab Yohanes berkata, Injil Yohanes berkata bahwa tangan Tuhan terbuka untuk setiap kita. Maka Yesaya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Itulah Yesus yang kita sembah. Itulah Yesus yang kami beritakan, yang kami percayai. Itulah Yesus yang saudara percayai. Itulah Yesus yang saudara cintai. Anda mungkin tidak dapat melihat Dia secara jasmani, saudara, tetapi Dia selalu hadir dalam hidup. Dia selalu melindungi kehidupanmu. Di waktu Anda bekerja, Dia selalu membuka jalan usahamu. Dia selalu memberkatimu. Saya melihat sendiri dengan mata saya bahwa di tempat ini tidak ada pendidikan secara formal, tetapi saudara boleh membaca. Saudara, bahkan saya berkata, lebih pintar dari orang-orang yang ada di luar. Amin. Karena ada Tuhan di tempat ini. Anda diajar oleh Roh Kudus. Ada Tuhan bersama dengan Anda. Di tempat ini, di bukit ini, ada kemuliaan Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Kami merasakan dan kami menikmati. Dan saya beritahu, ingat apa yang saya katakan pada hari ini. Anak-anak generasi yang ada hari-hari ini, yang hidup hari ini, yang sekarang sementara muncul dan akan muncul lagi. Saya beritahu, dengar, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, Anda akan berbeda dengan anak-anak yang lain. Saya percaya Tuhan punya rencana besar untuk anak-anak ini. Bahwa daerah ini akan dipimpin oleh anak-anak ini. Pemerintahnya, pelayannya, hamba-hamba Tuhannya dari tempat ini akan dibentuk oleh Tuhan. Menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar. Dan firman Tuhan akan digenapi. Dalam Korintus dikatakan bahwa yang lemah dianggap lemah, yang dianggap bodoh bagi dunia, yang tidak ada apa-apa mungkin bagi dunia. Tetapi sekali kelak, kalian, saudara di tempat ini, akan mempermalukan orang-orang yang ada di dunia. Karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan Anda. Jadi kalau kita kembali dari apa yang saya katakan tadi, dari ketiga hal, yaitu dosa, kesengsaraan, penderitaan, dan kematian, hanya Yesus yang sanggup memberikan jalan. Hanya Yesus yang melepaskan dan memberikan kedamaian dalam hidup. Amin. Saya beri gambaran kepada saudara, bagaimana kita mau mencintai Tuhan. Apakah saudara ada seseorang, orang tua saudara cintai, saudara sayangi? Amin. Amin. Apakah istri Anda sayangi? Amin. Lebih daripada itu, cinta Tuhan kepada Anda. Tuhan itu adalah kekasih kita yang mengerti kehidupan kita. Tuhan itu bahkan seperti seorang sahabat yang sangat karib dan dekat. Dia bisa berbicara kepada kita. Dia bisa menuntun hidup kita. Dia bisa melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Jadikan Tuhan itu sahabat. Amin. Sahabat kita, kekasih kita adalah Tuhan. Bahkan caranya bagaimana setiap hari. Tuhan tahu keterbatasan Anda. Kita tidak pakai bahasa Indonesia yang baik. Tetapi Tuhan adalah milik semua bangsa dan suku bangsa. Dengan cara Anda berbicara dan berbahasa,
Pakailah itu Tuhan dan berkomunitas dan bersama mulai ikatkan Tuhan setiap hari. Setiap hari libatkan Tuhan dalam pekerjaan, di rumah, di mana. Lewat kebenaran firman yang sangat sederhana, saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang lebih baik kepada setiap kita. Dan kerinduan kami kelak nantinya tempat-tempat ini pastinya akan subur, menghasilkan apa yang kita lakukan dengan tangan kita akan diberkati. Rotan yang kita mau cari pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu Tuhan mampu melakukan segala perkara bagi kita. Sebab Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang El Shaddai. Amin. Tuhan yang besar, Tuhan yang besar. Dalam Yesaya katakan, Alkitab di dalam kitab Yesaya berkata, Tuhan itu lebih besar daripada lautan. Bahkan setakar air lautan yang ada di dunia ini, itu hanya setakarnya Tuhan, di tangannya begininya Tuhan. Bangsa-bangsa kata firman Tuhan, satu bangsa, boleh katakanlah satu pulau ini, itu hanya seperti setitik air di dalam pipa. Tuhan besar. Tuhan besar. Sebab itu percaya terus atas dia. Yesus memberkati Pak Boy nanti akan lengkapi dan akan bawa kita di dalam doa. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Amin. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Engkau hadir dengan segala kenyataan. Engkau melihat saudara-saudara di tempat ini Tuhan dengan perhatian. Kami percaya Tuhan Engkau mengetahui segala keberadaan mereka, apapun yang mereka alami, sekalipun dengan segala keterbatasan, dengan segala keminiman, dengan segala apapun. Tuhan, Engkau ada di sini. Engkau dengan 7 biji matamu Engkau lihat Tuhan. Itu sebabnya dengan keterbatasan kami hamba Tuhan, tapi Engkau mampu berbuat dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu sebabnya Tuhan, kami akan melayani mereka satu persatu. Mari teman-teman, kita akan melayani mereka karena Tuhan ada di sini. Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat mengasihi. Haleluya, glory bagi namanya. Dalam nama Yesus berkati. Dalam nama Tuhan Yesus berkati. Dalam nama Tuhan Yesus berkati.
disediakan bagiku, ku diangkat dan dimuliakannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Mari kita Bapa Tuhan. Polio Anak ini dalam keadaan sakit polio. Secara manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau dimuliakan Tuhan. Nyatakan kuasa kemuliaan. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak. Haleluya. Glory, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dimuliakannya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, benih yang ditanam hari ini tidak pernah akan Tuhan akan tercecer di hari-hari akan datang. Tapi benih yang pernah ditanam, bahkan benih yang pernah ditanam hari ini, kami percaya akan berbuah di hari yang akan datang. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Mereka akan menjadi generasi yang kuat, generasi yang kokoh, bahkan generasi yang dapat menjangkau jiwa-jiwa di pulau dia juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati hamba-Mu yang mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan mengembalikan berkat 30 kali, 60 bahkan 100 kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang kita Tuhan katakan. Amin. Puji Tuhan, kita semua telah mendengar Tuhan, bahkan telah doakan pada siang hari ini, dan beberapa ada yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kita percaya kita mulai belajar terus kepada Tuhan dengan sukacita, maka kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan melihat setiap hati kita yang tulus untuk memberi bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita membahas dan berdoa semuanya sebelum kepala. Kita berdoa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk lawatanmu di tengah-tengah kami pada siang hari ini Tuhan. Dan saat ini juga kami akan memberikan persembahan, dan semua akan belajar untuk tetap setia dengan tulus seperti apa yang ada pada kami yang bisa kami beri Tuhan. Kami percaya Kau melihat setiap hati kami dan terus memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Allah itu baik, Amin. Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku.
kasih kepada tim Pestana Ministry yang sudah memimpin ibadah. Bahkan saya merasakan berkat Tuhan mengalir luar biasa pada siang hari ini. Dan seperti apa yang sudah didoakan tadi, bahwa benih yang sudah ditabur itu tidak akan pergi dengan percuma dan tidak akan tercecer, tapi benih itu akan tertanam di hati jemaat Tuhan. Kita percaya bersama bahwa Allah sedang berkarya untuk suku-suku Lauke yang ada di pegunungan, karena masih banyak saudara-saudara mereka, keluarga yang belum percaya sungguh kepada Yesus. Dan kita sama-sama di ministry dari Nado, Pestana Ministry, sama-sama berjuang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada. Dengan segala usaha mereka, apapun yang mereka lakukan untuk Tuhan, mereka bisa memberi apa yang mereka, dengan tenaga mereka, Injil yang mereka beritakan. Kami percaya itu satu berkat yang luar biasa bagi jemaat Tuhan yang ada di Gunung Dokan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Kabui, pada Yose yang sudah ada pada siang hari ini, kepada Bapak Roy, pada saudari Selvi, saudari yang sudah membagikan berkat semua pada siang hari ini, baik yang memimpin pujian, yang berdoa, menyampaikan firman. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Dan ini bukan awal atau terakhir. Masih ada lagi mungkin rombongan-rombongan berikut akan naik ke depan. Sebab ini adalah yang kuat. Biar jangan kok kapok kita orang mendatangkan yang pusat bisa. Tuhan jadi kayak mau apa ya enggak? Supaya di mau nanti jadi mau kalau bukan main itu atau apa yang gitu pasti mau buat. Biar bukti apa orang